kok makin banyak gitu seller yang jual sepatu KW berkedok premium 1:1, 400 pas bisa nggak? Terus ada yang nyeletuk. Boleh, serius, aku kasih payment sekarang. Dan kalau menurut gue 2-3 tahun masih aman-aman aja untuk sneaker. Kalau misalkan untuk perform. Minal aizin wal faizin warga sekalian, Goki dan semua jajaran Shoepolis meminta maaf kalau misalkan kami selama ini banyak salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Karena jujur, setelah meminta maaf ini, kita bakal marah-marah lagi. Apalagi sama seller KW yang nggak kapok-kapok jual barang haram. Jadi sedikit cerita, selama liburan kemarin tuh gue melihat kok makin banyak gitu seller yang jual sepatu KW berkedok premium 1:1, BNIB, BNWB, dan lain-lain semacamnya. Dan sekarang mereka udah lebih canggih lagi. Beberapa dari mereka nggak ngejual barang langsung dari tokonya ataupun dari stok yang mereka beli sebelumnya, tapi jadi afiliator. Gue nggak tahu persis ini bisa diakalin atau gimana, tapi gue coba masuk buat riset nih ya beberapa live seller KW di TokTok. Lihat keranjangnya dan ternyata nggak semua produknya ini KW sampah ataupun KW-KW yang jelek, entah itu grade A, grade B, dan lain semacamnya. Tapi ada juga produk-produk yang dimasukin ke keranjang, tapi itu produk ori resmi dari toko yang emang otentik. Dan yang lucunya, ketika gue scroll keranjangnya, ada Puma Speedcat yang harganya masuk akal dan tokonya emang otentik. Terus di bawahnya ada Puma Speedcat yang sangat mencurigakan dengan harga 100-200 ribu. Ini sudah jelas-jelas dong. Mereka jelas-jelas jual KW dong. Entah strategi atau emang beneran nggak tahu si penjualnya ini atau emang si talentnya ini kan sebagai live streamer di hire gitu aja sama tokoh di belakangnya. Tapi yang jelas ini udah salah dan TokTok ini nggak nge-ban mereka gitu. Dan dari sekian banyak warga yang check out, yang nonton live streaming ini, gue yakin pasti ada yang belinya ini sepatu dengan harga temurah dong. Nggak mungkin dong kalau semuanya beli sepatu yang mahal, apalagi kalau udah disandingkan nih antara Puma Speedcat yang harganya 2 jutaan dengan Puma Speedcat KW yang harganya 200 ribuan. Siapa yang tidak tergiur dong? Apalagi buat warga yang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, yang kurang teredukasi, ini sudah pasti gampang tertipu gitu. Tapi kan Bang, ada pasal perlindungan konsumen. Loh, emang selama ini pasal itu berjalan. Tapi gue nggak akan ngebahas soal itu, gue bakal ngebahas soal yang lain. Dan nanti di tengah video, gue bakal coba kasih rekomendasi toko-toko yang sangat autentik dan sudah terjamin resmi, original. Jadi warga ini nggak usah bingung beli sepatu original resmi ini di mana lagi. Terus selain di TokTok, gue juga sempat riset di platform YouTube. Dan ternyata di sana juga udah mulai banyak yang melakukan hal serupa gitu. Setelah gue tanya, kan gue riset ya, maksudnya gue tanya-tanya gitu sama si sellernya. Mereka ini ternyata nggak ngejual sepatu second. Walaupun beberapa dari mereka ada yang ngejual sepatu second thrift, tapi ini, toko ini dia ngejual barang baru semua. Dan sudah jelas, dilihat dari harganya, dari cara dia memperlihatkan produknya, itu sudah jelas Sepatunya KW. Terus gue tanya, Min, ada Adidas Bali nggak size 43? Ada dong, dikasih lihat sama dia. Harganya itu 400 berapa gitu. Terus dia bilang masih bisa dinego. Oke, gua nego. 400 pas bisa nggak? Terus ada yang nyeletuk. Boleh, serius, aku kasih payment sekarang. Boset, oke kita payment. Tapi di akhirat ya. Dan ini udah jelas-jelas dong. Maksud gue kayak produk yang mereka perlihatkan ini jelas-jelas jelek gitu. Bukan sepatu KW yang premium 1:1 ya. Tapi itu KW ya. Ini jelas-jelas sepatu KW yang Jelek. nggak sampah, cuma jelek gitu. Jadi daripada warga Shoepolis ataupun masyarakat di Indonesia ini bingung buat pilih store yang jual sepatu original, resmi, autentik, bayar pajak juga, dan membayar karyawan-karyawannya dengan baik, lebih baik gue bikin rekomendasi toko retail yang jelas-jelas resmi, terkurasi, original, dan diskonnya juga gede. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian semua beli sepatu KW. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau misalkan warga cari toko yang ngejual sepatu-sepatu performance, yaitu running yang lagi hype culture, trail run, high rock sekalipun, gua saranin Starting Line. Karena Starting Line ini jujur mereka emang fokusnya di performance,
Bahkan buat di NCR-nya, ini kan NCR sama Starting Line itu masih satu grup. Di NCR-nya itu ada sepatu basket, sedangkan di Starting Line-nya itu fokusnya ke performance, mulai dari lari, trail run, dan lain-lain semacamnya. Dan mereka nggak cuma ngejual sepatu-sepatu hype atau culture, mereka ngejual sepatu performance yang emang bener-bener serius. Mulai dari segmen daily trainer, ataupun easy run, long run, bahkan sampai super shoes, bahkan lokal pun mereka ngejual. Kalau nggak salah di Starting Line itu lokalnya ada Orthosec, Specs, ada juga 910. Ya, mereka juga mengkurasi gitu brand lokal yang emang worth it dan emang performance-nya oke. Dan secara branding juga masuk banget. Buat store-nya, Starting Line ini sebenarnya nggak terlalu banyak dan cuman ada di beberapa kota besar. Contohnya kayak di Bandung, ini ada 3 toko. Di Gandapura, di KBP, dan juga di Pascal 23. Terus kalau misalkan di Bogor juga ada, di Serpong ada, di Bekasi ada, dan di Jakarta juga ada. Dan beberapa artikel sepatu performance mereka biasanya ada diskon kalau misalkan emang sepatunya ini udah kelewat beberapa tahun gitu. Dan jangan salah, Starting Line ini bukan cuman store retail, tapi mereka juga ada community. Mereka membuat aktivasi lari bareng, dan bahkan kalau gua nggak salah tuh mereka ada event atau itu namanya tuh setoran. Jadi ketika kalian setor lari berapa kilometer, nanti kalian bisa berkesempatan untuk dapetin sepatu dari Starting Line. Oke, jadi warga bisa langsung cek aja websitenya, yaitu Starting Line. Dan jangan lupa kalau misalkan warga mau check out, pakai kode voucher SLXShoePolish biar dapetin diskon lebih gede lagi. Oke? Yang kedua, kita masuk ke segmen fashion, sport, dan juga lifestyle, yaitu JD Sport ID. Beberapa minggu kemarin gue sempat bikin konten, yaitu mampir ke store-nya JD Sport yang ada di Bandung, dan melihat ternyata emang store JD Sport ini kurasinya cukup kenceng dan cukup bagus kalau menurut gue ya. Banyak artikel-artikel bagus di sana, entah itu dari performance-nya, dari sportnya, dari streetwear dan culture-nya juga ada di sana, bro. Kalau soal originalitas sudah jelas lah, JD Sport ini bukan store retail abal-abal. Mereka berasal dari UK dan semuanya dikontrol langsung dari pusatnya di United Kingdom, di Inggris. Jadi sudah pasti 100% original, resmi, dan autentik. Gak perlu repot-repot dan gak perlu khawatir lagi kalau beli di JD Sport ID. Dan JD Sport juga punya sesuatu yang spesial karena mereka seringkali bikin colorway special edition with JD. Jadi cuman ada colorway yang kolaborasi sama JD itu ya di JD doang. JD yang ada di seluruh dunia gitu. Gak mungkin ada di store lain karena ya emang mereka mencari eksklusivitas dan ngasih colorway yang sebagus-bagusnya. Dan JD Sport juga sering kasih diskon, tapi untuk beberapa artikel yang mungkin hype-nya udah turun dan juga produksinya udah cukup lama. Sekitar 2 tahunan itu biasanya diskonnya cukup dalam, sekitar 30-40%. Warga bisa langsung cek aja ke store JD Sport di kota-kota kalian. Dan kalau nggak salah JD Sport ini punya beberapa tokonya, yaitu di Jakarta itu ada cukup banyak, di Bandung juga ada, dan juga di Surabaya. Kita masuk ke store retail yang lebih segmented dan juga lebih curated, yaitu Foot Locker. Nggak usah dikasih tahu lagi lah, maksudnya kayak store Foot Locker ini sudah ada hampir di beberapa kota-kota besar dan cukup banyak gitu. Jadi soal Foot Locker ini, soal originalitas, soal keresmian, autentikasi tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Nah, buat si Foot Locker ini mereka fokusnya buat ngejual experience community. Mereka suka bikin aktivasi-aktivasi. Entah itu dengan sneakerhead, entah itu dengan para penggemar brand tertentu. Mereka suka bikin event-event dan juga ngundang orang-orang yang emang berkecimpung di dunia tersebut. Jadi emang konsepnya si Foot Locker ini lebih ke community base. Tapi mereka juga ngejual produk-produk yang sangat-sangat hype, jujur. Dan selain artikel-artikel yang hype, mereka juga bisa jadi salah satu store yang punya kesempatan untuk ngejual sepatu-sepatu yang lagi kolaborasi atau yang lagi hype yang biasanya ini nggak masuk ke Indonesia. Biasanya ada di Foot Locker untuk beberapa seri. Tapi sayangnya si Foot Locker ini jujur jarang banget ngasih diskon. Kalaupun ada diskon biasanya nggak terlalu gede. Mungkin sekitar 10% atau sampai 20%, itu pun jarang-jarang aja. Tapi buat produknya, buat cara dia mengelola supply chain-nya itu bagus banget. Karena gue lihat-lihat beberapa artikelnya itu bahkan terbaru semua. Kalau misalkan kita datang 2026 nih, biasanya produksinya cuman sebulan sampai 2 bulan yang lalu. Jarang gitu gue lihat sampai yang tahunan ke belakang. Nah, buat store-nya, Foot Locker ini lebih banyak dibandingkan toko-toko yang gue sebutin tadi. Mereka itu ada di Jakarta sudah pasti, bahkan di mall-mall mewahnya pun banyak.
Terus di Bandung itu hampir di semua mall besar yang ada di Bandung, terus Surabaya, Jogja, bahkan sampai ke Bali juga ada, bro. Nah, yang keempat ini warga pasti udah nggak asing lah, yaitu Sport Station, PT MAP. Ya, MAP kan banyak ya turunannya, ada Sport Station, ada Planet Sport, Golf, apa gitu, gue lupa dan lain-lain. Tapi yang paling gue highlight adalah Sport Station-nya. Ini bisa jadi store yang menjadi alternatif daripada kalian cari-cari seller yang jual sepatu dengan harga diskon, harga miring, dan lain semacamnya. Mending belinya langsung ke Sport Station. Sport Station itu ada websitenya, ada toko offline-nya, tersebar hampir di seluruh Indonesia, di mall-mall besar di Indonesia. Jadi kayak nggak ada alasan lah buat warga ini beli sepatu KW yang nggak jelas juntrungannya, mending langsung ke Sport Station aja yang berada di naungan PT MAP yang sudah sangat autentik, original, resmi begitu. Terus kadang juga Sport Station ini kasih diskon yang cukup dalam, sekitar 80% untuk sepatu-sepatu yang kurang hype, dan yang hype-nya itu bisa sampai 50-70%. Dan kalau misalkan warga emang bener-bener beruntung dapet jackpot, bisa datang ke Sport Station yang ada di kota masing-masing, bisa dapetin Speedgoat 6 dengan harga 1 juta, bisa dapetin Super Shoes dengan harga cuma sejutaan. Itu kalau beruntung banget ya. Tapi kemarin gue di Bandung juga banyak sih artikel-artikel sepatu yang emang harganya ini sangat-sangat affordable, dan kalau dilihat dari tahunnya juga nggak terlalu lama-lama banget lah, paling 2-3 tahunan kemarin. Dan kalau menurut gue 2-3 tahun masih aman-aman aja untuk sneaker. Kalau misalkan untuk perform, kaget. Dan kalau untuk sneaker itu 2-3 tahun ke belakang produksinya itu masih aman. Dan untuk performance itu baiknya nggak lebih dari 2 tahun. 1,5 tahun masih aman lah. Bahkan yang lebih bagus itu kurang dari 1 tahun tapi dapetin diskon, itu wajib warga KOP. Oke? Tapi minusnya karena Sport Station ini banyak banget di seluruh kota, di mall-mall besar di Indonesia. Jadi setiap mallnya itu, setiap store-nya itu pasti punya diskonin yang beda-beda. Bahkan produknya cenderung beda-beda gitu buat si diskonnya. Mungkin warga bisa dapetin yang hype, mungkin warga bisa dapetin yang biasa aja. Tapi lebih baik emang langsung keliling ke Sport Station di sekitar warga aja gitu. Kalau di Bandung lebih enak sih, diskonnya lebih banyak. Dan yang kelima adalah Hoops Indonesia. Nah, ini warga kalau misalkan suka basket atau emang cinta banget dengan basketball bisa mampir ke Hoops Indonesia, karena di dalamnya itu nggak cuma ngejual sepatu tapi juga perlengkapan basket juga ada di sana. Jadi bisa dibilang Hoops Indonesia ini jadi salah satu store yang emang berfokus banget di basketball. Sneakernya ada bang? Ada sneakernya juga, tapi yang emang segmennya itu di basketball, kayak Air Jordan. Terus ada mungkin yang kayak signature-nya para player NBA kali ya, kayak Kyrie, LeBron, dan lain-lain semacamnya. Itu ada di Hoops Indonesia. Dan kalau kita ngomongin store-nya, sebenarnya Hoops Indonesia ini bisa dibilang nggak terlalu banyak di Indonesia. Mungkin cuma ada di kota-kota besar di Pulau Jawa bahkan. Warga bisa cek sendiri di Google Maps. Kalau di Bandung itu ada, Jakarta ada, Surabaya juga ada kalau gua nggak salah. Bisa langsung cek aja lah. Dan sebelum gua tutup, sebenarnya ada beberapa honorable mention, contohnya kayak Atmos dan juga ODD, Our Daily Do's. Kalau buat Atmos, ini mereka bisa dibilang jadi tempat di mana item-item paling collectible di dunia ini berkumpul. Karena mereka jujur kurasinya ini sangat ketat banget. Dan nggak cuma kurasi, mereka juga bikin kolaborasi. Atmos kolaborasi sama brand apa, dan lain semacamnya. Karena jujur Atmos ini bisa dibilang, ya itu tadi, jadi tempat di mana item collectible dunia ini berkumpul. Gila sih Atmos ini. Dan untuk di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah di Jakarta ada, Bandung ada, tapi pop-up store, dan beberapa kota lainnya lah. Warga bisa cek. Jadi warga kalau misalkan cari item-item collectible ini nggak mesti sepatu ya. Ada kayak action figure, ada juga jersey, dan lain-lain semacamnya lah. Yang kayak gitu-gitu lah, item collectible. Warga bisa cek langsung aja ke Atmos Indonesia. Nah, kalau si ODD ini fokusnya ke kurasi lifestyle dan street culture. Gua sempat main ke ODD di Sumaba. Mereka emang gimana ya, kayak kurasinya mirip-mirip Atmos, cuman segmentednya berbeda sama Atmos. Kalau Atmos itu lebih generalis ke item yang memang bener-bener collectible. Nah, kalau si ODD ini fokusnya ke sepatu-sepatu street culture dan juga streetwear kayak gitu. Terus mereka juga seringkali bikin promo yang gede-gedean. Misalkan kayak kemarin gue main ke Sumaba, itu diskon sampai 50% bro. Lu bisa dapetin sepatu hype yang keren banget, colorway-nya juga cakep. Produksiannya nggak lama, cuman setahunan, dengan harga 50%, itu sangat-sangat affordable bro.
Jadi buat warga yang cari sepatu hype bisa langsung mampir ke ODD kalau misalkan ada di kota kalian, kalau enggak juga beli di online juga ada. Oke, sip. Jadi itu beberapa store yang menurut gua layak banget buat warga cek dan pastinya mereka semua original resmi, no debat, no excuse. Oke? Soalnya di zaman sekarang, di zaman informasi ini tersebar luas, please lah. Masa masih bisa kegocek sama lidah marketing kayak begituan gitu. Kalau KW ya KW, kalau ori ya ori. Kalau cawe-cawe jadi presiden aja. Kalau grey area gimana Bang? Nah, gray area ini juga menarik, tapi gue bakal coba bikin di konten terpisah. Kalau misalkan warga semua penasaran sama gray area market ini. Oke, gue Oki pamit undur diri dan semoga konten ini bermanfaat. Adios. Hoax H&M bakal tutup 160 store. Masa media segede gitu bisa misinformasi? Blah.